I tell you, I know a lot of chefs, they get upset kalau kayak gitu. Banyak. Saya juga awalnya, kenapa sih kalian kan ini? The guy behind the camera, for him, the most important thing is the moment. Hai semuanya, saya Chef Degan. Kalau kalian belum tahu, nama saya lengkapnya Degan Septoaji. Jadi saya hari ini diundang oleh Will Goss untuk take over his kitchen. Bagus kan? Jadi hari ini saya masak steak sandwich. Jadi ada beberapa prosesnya ya. Satu, untuk steak sandwich ini kita akan bikin herb butter atau herb garlic butter. Jadi kita bikin herb garlic butter dari scratch. Jadi saya punya beberapa rempah-rempah di sini. Rosemary, thyme, marjoram, parsley. Sebagian saya sudah potong ya supaya kita nggak nunggu terlalu lama. Lalu ada butter. Di sini butternya unsalted. Kalau kalian mau pakai salted juga up to you. Lalu ada garlic dan onion. Namanya garlic butter tapi lebih enak kalau sedikit ada onionnya. Ini kita akan nanti saute dulu supaya rasanya nggak terlalu strong. It refines the entire butter dan kemudian kalau kita nyimpen, kita bisa nyimpennya lebih lama. Sebenarnya simple saja. Saya punya a piece of bread, baguette di sini, kemudian ada tomatoes, ada onions, and we have a very nice piece of steak. Saya sudah beberapa rempah-rempah seperti tadi ya. Thyme, rosemary, marjoram. Saya sudah chop tapi nggak terlalu halus, jangan terlalu halus karena nanti semua flavor minyaknya yang ada di dalam rempah ini akan masuk nanti ke cutting boardnya dan hilang sebetulnya ya. So just chop it but not too fine. Parsley-nya saya chop agak fine ya supaya ya sedikit halus nanti juga ya. Saran saya kalau kalian punya parsley yang Italian parsley, yang flat parsley itu lebih bagus lagi, tapi kadang-kadang susah dapat jadi nggak apa-apa pakai normal parsley juga ya. Saya punya onions, saya sudah dice juga ya. Lalu ada garlic, saya juga udah dice. Nah sekarang kita tumis dulu. Yang pertama kita tumis garlic sama onionnya dulu ya. Nyalin apinya dulu ya, nggak usah terlalu besar, kecilin aja. Put the butter inside, cold. Masukin onionnya ya. Kita punya sendiri nggak usah sebanyak gitu, onionnya segini aja cukup ya. Onion masukin saat dingin ya. Kalau saya biasanya masukin butter onion saat dingin, kenapa? Supaya pennya terlalu panas dan butternya langsung masuk, nanti bisa gosong. Onionnya belum mateng tapi ini udah rasanya gosong ya. We don't want that gitu loh. So put it in saat masih dingin. Take your time in cooking. Onion itu kalau di saute, flavor keluar, aroma keluar. Jadi membuat onionnya juga lembut dan rasa mentahnya hilang. Jadi dia mateng, sangat penuh flavor. Juga bisa kita simpennya lebih lama ya. Tunggu sampai memang onionnya sampai layu dan nanti juga kecium aromanya keluar, baunya gurih. Pastikan bahwa ini nggak gosong ya, jangan sampai terlalu kecoklatan ya, karena kita ingin cuman bikin onionnya layu aja. Oke, ini onionnya sudah mulai layu. Sekarang saya tambah garlicnya. Ini garlic butter ya, jadi garlicnya kan memang nggak sebanyak kayak onion, tapi tuang putih sangat kuat ya. Kita ada garam di sini, kasih sedikit garam ya, sedikit aja. Ini yang orang suka lupa ya kalau masak itu kasih seasoning. Semua layer itu harus dikasih seasoning secukupnya. Nah, ini sudah mulai berwarna, cepet-cepet keluarin. Kita keluarin saja ya. It's enough lah, ya nggak? So, sekarang harus cool down dulu ini. Kenapa? Kalau kita masukin panas-panas ke dalam butternya, nanti butternya yang meleleh. Ya, kita nggak mau itu ya. Jadi, saya akan whip butternya. Jadi, kita kocok butternya sampai dia putih. Volumenya tambah naik, jadi kita punya volume lebih banyak. Dan nanti pas kita menggunakan untuk misalnya gratinating ya, atau misalnya kita lelehin butternya, dia nggak cepet split. Pastikan bahwa butternya udah nggak keras ya. Kan dari kulkas biasanya masih keras. Ini butternya ini udah mulai room temperatur ya. You can use unsalted butter atau misalnya salted butter juga boleh. Kalau pakai salted butter, pastikan bahwa nanti seasoningnya jangan terlalu banyak garam. Ada juga yang pakai margarine ya. Bisa juga kalau mau pakai margarine. Cuma namanya nanti garlic margarine, bukan garlic butter. Pelan-pelan. Ini supaya kalian lihat ya. Ini sebetulnya hampir selesai. Tapi dari volumenya kan dia lebih dari 2 kali lipat dia membesar.
Jadi that's what you want to get. Sekarang sebetulnya kita campur saja ya, kita campur semua bahan-bahannya. Ini tadi ada herbsnya ya. Masukin saja parsley ya, yang udah dicop juga. Aduk dulu rata. Saya kasih garam ya, black pepper. Sedikit magic. Biar enak, chicken powder. Ini kita masukin. Rasanya seperti apa? Kurang garam dikit. Merica. Nah, sekarang kita bisa bikin variasi. Kita masukin ke sini, ya. Kita pakai sambal terasi, sedikit banyak. Terserah kalian. Kita underfold again. Jadi kalian bisa pakai sambal terasi, sambal bajak, sambal ijo, apa saja yang kalian mau. Kayaknya harus nyoba nih, harus ada yang nyoba nih kayaknya. Will, coba sini Will, try. Tapi tetap DNA rasa apa rasa originalnya enggak? masih kerasa. That's original. This one better. Nah, ini saya masukin ke kulkas dulu sebentar sebelum saya lanjut dengan bikin steak sandwichnya. Kan kita mau bikin sandwich ya. Kalau mau enak kita toast breadnya aja dulu. Butternya, jadi kayak bikin garlic bread ya. Let it heat up a little bit ya. Sekarang kita panasin pannya dulu. We used to joke in the kitchen ya. Gimana kita tahu pan itu panas ya? Kalau kita taruh tangannya di situ, pannya nempel di tangan, itu berarti panas. Ini nggak usah taruh banyak butternya, karena nanti kan di atasnya kita akan kasih butter lagi. Oke, ini kayaknya sudah. Nih coba kita lihat ya. Tuh, panas banget. Nah seperti ini. Nah cukup. We keep this one. Sekarang kita masak steaknya. Oke, sekarang kita masak steaknya ya. Ini steaknya tadi kita udah keluarin dari kulkas ya, supaya dapat suhu ruangan, room temperature. Jadi kalau kalian mau masak steak, saran saya adalah put it down to room temperature. Ini bukan darah ya, kalau yang kalian lihat ini bukan darah. Ini air sama protein. Dry, lihat nih, basah kan dia. Nah ini steak ini lumayan bagus, marblingnya sangat bagus ya, kelihatan banget. Jadi you don't really need minyak. Kasih sedikit garam. Jangan terlalu pelit dengan garamnya, karena sebagian garamnya nanti akan hilang di pannya. Merica. Pastikan bahwa pannya panas juga, karena kita ingin sear the meat. Oke, look at it. Ini sekarang udah pelan-pelan udah mulai asapnya di sini, saya udah kelihatan asapnya ya. Saya nggak tambah minyak lagi karena steaknya sangat high marbled. Ya. Ini kalian udah lihat, ini minyaknya sudah keluar ya di sini. All the marbling fat that comes out. All good fat, all tasty fat. Ini biasanya kalau kita sear seperti ini, ketebalan seperti ini sekitar 2 menit sampai 3 menit ya. Di satu sisi, nanti dibalikin lagi. Jadi jangan sering dibolak-balikin, jadi sekali aja. Oke, kita balikin. Nah, very nice ya. Ini ya, ini udah cukup. Saya matiin. Ini tak tunjukin ya. Kita balikin juga already nice ya. Nih, kita angkat, let it rest. Kita slice onion rings. For us to enjoy. Kita sekarang potong tomatnya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tomato not seasoned, it's not good. Tomat itu juga ada umami dikit, tapi kalau dikasih garam, merica, it becomes something different gitu loh. Jadi lebih enhance rasanya. The entire dish becomes lebih enak ya. Kalau kita cuman plain aja, langsung semuanya di plate jadi hambar. Kemudian saya slice beberapa tomat lagi nih untuk taruh di atasnya nanti. Terdiri dari bread, onion, tomato, steak, dan garlic herb butter. Slice steaknya. Ini ada juice-nya, ini juga enak nih, jangan dibuang ini. Ini bisa taruh di rotinya sebenarnya, lebih enak lagi. Look at this.
This is all good fat. This is what I'm looking for ya. Kayak gini. Dia masih medium rare ke rare, tapi nanti pas kita nanti touch, dia tambah matang sedikit. Cek dulu dagingnya enak nggak nih? Nih. Enak. Ini ya. Here we go. Sekarang kita kasih tomat lagi di atasnya. Nih. Kasih tomat juga. Ini sebenarnya kombinasinya ada tomatnya ada acidity dikit, garam merica bikin buat gurih, kemudian onion di atas itu membuat dia agak manis. Oke, ini ada 2 garlic butter yang nanti kita bikin ya, yang satu pakai sambal, yang satu yang plain. Saya dulu belajar ini waktu saya masih apprentice ya, jadi di menunya ada ini dulu. Saya dulu ya di dalam waktu masih apprentice nggak boleh masak steak lah, tapi that was the closest I could cook steak. Oke, ini sebetulnya harus ditaruh di bawah salamander atau broiler ya. Tapi di kitchennya Will nggak ada, jadi broiler kita tuh adalah ini. Simply kita lelehin. Segini aja ya, seperti kalian lihat, butternya meleleh, tapi butternya nggak split. Habis dia meleleh, kalian bisa lihat herbsnya ya di situ, hijaunya keluar. Kemudian di sini juga masih ada sambalnya muncul, dan dagingnya di bawahnya tetap medium rare ya. Tapi hey, what do we do for good food? Bon appetit. Saya nggak bisa Google zaman dulu ya. Jadi satu-satunya kita harus beli bukunya. Ya nggak? Kalau ada chef terkenal dia keluarin buku, baru saya bisa lihat masakannya dia. Kecuali saya ke sana ya. Nggak punya duitnya zaman dulu. Ya nggak? Saya juga harus membiasakan saya dengan kerja dengan generasi mudanya, dengan cara mereka kerja zaman sekarang gitu. I have to adapt gitu loh. Ya nggak?